Pedro Acosta, bintang muda asal Spanyol yang baru berusia 21 tahun, kembali menjadi sorotan di dunia MotoGP. Di tengah gempuran tawaran dari berbagai tim besar dengan janji gaji selangit, ia justru memilih untuk tetap bertahan di KTM Factory Racing. Keputusan ini membuat banyak pihak terkejut, mengingat peluang yang terbuka lebar untuknya di tim-tim lain yang lebih mapan dan memiliki sejarah panjang di MotoGP. Namun, Acosta menegaskan bahwa prioritas utamanya bukanlah uang, melainkan kemenangan dan kebanggaan membangun sesuatu yang besar bersama KTM. Pembalap yang dijuluki The Shark of Mazaron itu secara terbuka mengaku telah didekati oleh tim-tim ternama seperti Honda dan VR46 Ducati. Keduanya bahkan disebut-sebut rela menggelontorkan dana besar demi mengamankan tanda tangannya. Tetapi Acosta tampak tidak tergoda. Ia lebih memilih jalan yang menantang, yaitu tetap setia bersama KTM yang sedang berusaha keras menembus dominasi Ducati di papan atas. Dalam sebuah wawancara, Acosta menuturkan, "Saya berharap untuk waktu yang lama di KTM. Saya masih ingin datang ke sini untuk menang dan tidak ada alasan lain. Jika saya ke paddock hanya untuk sekadar berkeliling dunia naik motor, lebih baik saya tetap tinggal di rumah." Ucapan sederhana itu mencerminkan mentalitas seorang juara sejati yang tidak mudah tergoda oleh gemerlap materi. Meski begitu, tak bisa dipungkiri bahwa tawaran gaji fantastis memang menjadi godaan besar. Beberapa laporan menyebut bahwa Honda siap memberikan kontrak dengan nilai lebih dari 8 juta euro per musim, sebuah angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan apa yang ia dapatkan di KTM saat ini. Sementara VR46 Ducati, dengan dukungan penuh dari Valentino Rossi, juga mengincarnya untuk menjadi ujung tombak proyek masa depan tim tersebut. Tetapi semua itu ditolak dengan alasan bahwa karirnya masih terlalu muda untuk berpindah hanya demi uang. Keputusan Acosta untuk bertahan juga dipengaruhi oleh rasa kenyamanan dan hubungan baik dengan tim. Sejak pertama kali debut bersama KTM di kelas Moto2 hingga promosi ke MotoGP, ia selalu merasa dihargai dan diberi ruang berkembang. Atmosfer kekeluargaan di garasi KTM membuatnya merasa betah. Bahkan ia sempat menyinggung bahwa momen-momen sederhana seperti pergi memancing bersama ayahnya membuatnya sadar akan arti kesetiaan dan kebahagiaan yang tidak selalu diukur dengan materi. Perjalanan Acosta di musim 2025 memang tidak selalu mulus. Pada awal musim, ia sempat kesulitan menyesuaikan diri dengan motor RC16 yang masih dalam tahap pengembangan. Namun perlahan, ia mulai menunjukkan taringnya. Podium di MotoGP Hungaria dan Ceko menjadi bukti nyata bahwa ia bisa membawa KTM bersaing di level tertinggi. Bahkan di Austria, ia mampu finish keempat setelah bertarung sengit dengan para pembalap papan atas. Tak hanya Acosta, rekan setimnya Brad Binder juga tampil cukup solid dengan finish ketujuh di Hungaria. Sementara Pol Espargaro yang menggantikan posisi pembalap cedera berhasil finish ke-8. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa KTM mulai menemukan paket kompetitif untuk menantang dominasi Ducati. Di sisi lain, keputusan Acosta ini sekaligus menjadi tamparan bagi tim-tim besar yang masih mengandalkan nama besar untuk menarik talenta muda. Ia menolak menjadi pion dalam strategi jangka pendek dan lebih memilih membangun sejarah baru bersama KTM. Keberanian ini mengingatkan publik pada sosok Casey Stoner yang dulu juga memilih jalannya sendiri bersama Ducati, meski sempat diragukan banyak pihak. Dukungan penuh dari para fans KTM dan juga komunitas MotoGP semakin memperkuat posisinya. Banyak penggemar yang memuji sikap Acosta sebagai cerminan pembalap sejati yang mengutamakan sportivitas dan pencapaian, bukan sekadar angka di rekening bank. Bahkan media Spanyol ramai-ramai menyebutnya sebagai anak ajaib yang bukan hanya berbakat, tetapi juga memiliki prinsip kuat. Namun, bukan berarti keputusan ini tanpa risiko. Tetap bersama KTM berarti Acosta harus menghadapi tantangan berat untuk melawan dominasi Ducati dan kecepatan konsisten dari Aprilia. Jika KTM gagal memberikan motor yang benar-benar kompetitif dalam 2 musim ke depan, karirnya bisa tersendat. Tetapi di balik itu, jika ia mampu membawa KTM ke level juara dunia, maka namanya akan tercatat abadi dalam sejarah sebagai pionir yang berani bertaruh dengan kesetiaan. Selain persoalan teknis, Acosta juga menyinggung soal kehidupan pribadi. Ia mengaku bahwa jadwal MotoGP sangat menyita waktu, dengan 22 minggu penuh diisi latihan, balapan, tekanan, dan komitmen tinggi. Hanya sedikit waktu yang tersisa untuk liburan atau bersama keluarga. Maka dari itu, ia merasa penting untuk tetap berada di lingkungan yang membuatnya nyaman, dan KTM sudah memberikannya hal itu. Konsistensi dan komitmen yang ia tunjukkan juga membuat manajemen KTM semakin yakin untuk menjadikannya wajah utama proyek jangka panjang. CEO KTM bahkan sempat mengatakan bahwa Acosta adalah permata yang harus dijaga, bukan hanya karena prestasinya di lintasan, tetapi juga karena kepribadiannya yang membumi. Menariknya, meski menolak tawaran gaji besar,
Acosta tetap diprediksi akan mendapatkan kenaikan kontrak di KTM. Manajemen tentu tidak ingin kehilangan aset berharga seperti dirinya. Namun, nilai kontrak itu diyakini masih jauh di bawah tawaran yang diberikan tim lain. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi utama Acosta memang bukan sekadar finansial. Keputusan ini juga memperlihatkan bahwa MotoGP tidak selalu tentang uang. Ada nilai lain yang lebih penting, seperti loyalitas, komitmen, dan keinginan membangun sesuatu dari awal. Dalam era modern di mana banyak pembalap mudah tergoda dengan transfer demi kontrak besar, sikap Acosta bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda. Melihat tren saat ini, masa depan Acosta bersama KTM tampak cerah. Dengan usia yang masih muda, ia memiliki banyak waktu untuk berkembang. Jika progres motor terus meningkat, bukan mustahil ia akan segera bersaing merebut gelar juara dunia dalam beberapa musim ke depan. KTM sendiri telah berinvestasi besar dalam riset dan pengembangan, termasuk memperkuat tim teknis mereka. Semua itu dilakukan agar bisa memberikan paket terbaik bagi Acosta. Meski demikian, tekanan tetap akan menghantui. Para penggemar tentu berharap lebih darinya. Podium di Hungaria dan Ceko hanyalah awal. Target sebenarnya adalah kemenangan dan konsistensi di setiap balapan. Acosta menyadari hal ini dan ia mengaku siap menghadapi semua tekanan dengan kepala tegak. Ketika ditanya soal kemungkinan pindah tim di masa depan, Acosta menjawab diplomatis. Ia tidak menutup pintu sepenuhnya, tetapi untuk saat ini pilihannya jelas, setia dengan KTM. Saya berharap bisa lama di sini. KTM telah percaya pada saya sejak awal, jadi saya akan berjuang untuk mereka, ujarnya dengan tegas. Dengan sikapnya yang penuh determinasi, Pedro Acosta semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu ikon baru MotoGP. Ia bukan hanya pembalap berbakat yang haus kemenangan, tetapi juga sosok yang tahu apa yang ia inginkan dalam karirnya. Setia bersama KTM adalah taruhan besar, namun jika berhasil, maka ia akan dikenang sebagai legenda yang membangun kejayaan dari bawah, bukan sekadar pemburu uang di arena balap. Kisah Pedro Acosta ini menjadi bukti bahwa di balik gemerlap dunia MotoGP yang penuh sponsor, glamor, dan uang, masih ada nilai-nilai sejati olahraga yang dijunjung tinggi. Ia adalah contoh nyata bahwa seorang pembalap bisa tetap rendah hati, setia, dan fokus pada tujuan utama, meraih kemenangan, bukan sekadar kekayaan. Apakah ia akan sukses membawa tim Austria itu ke puncak kejayaan? We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the